Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di APEC CEO Summit yang diadakan di Lima, Peru, menegaskan komitmennya untuk melindungi semua investasi asing yang masuk ke Indonesia. Dalam forum tersebut, Prabowo menyatakan bahwa Indonesia terbuka untuk menjalin lebih banyak kerjasama bisnis dan berjanji untuk menciptakan kondisi ekonomi yang menguntungkan bagi para investor. Prabowo menekankan pentingnya kepastian hukum dan stabilitas politik bagi para investor, serta mengungkapkan bahwa Indonesia telah meliberalisasi berbagai sektor, termasuk kesehatan dan pendidikan, untuk menarik lebih banyak investasi asing. Ia juga menyebutkan bahwa Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, termasuk energi terbarukan dan mineral penting, yang dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, Prabowo mengundang perusahaan-perusahaan asing untuk berpartisipasi dalam proyek hilirisasi 26 komoditas yang diperkirakan membutuhkan investasi sebesar 600 miliar dolar Amerika. Ia optimis bahwa dengan sumber daya yang ada, Indonesia dapat mencapai 100% penggunaan energi terbarukan. Acara APEC ini merupakan pertemuan tingkat tinggi pertama Prabowo sebagai presiden setelah dilantik pada 20 Oktober 2024. Forum ini dihadiri oleh pemimpin bisnis terkemuka dari berbagai negara dan bertujuan untuk membahas isu-isu perdagangan dan investasi di kawasan Asia Pasifik. Presiden Prabowo Subianto menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang signifikan dalam kepemimpinannya. Beberapa tantangan utama yang diidentifikasi oleh para ekonom meliputi deflasi berkelanjutan. Indonesia mengalami deflasi selama 5 bulan berturut-turut, dengan angka deflasi mencapai 0,12% pada September 2024. Hal ini menunjukkan penurunan daya beli masyarakat dan berpotensi menyerangkan pendapatan secara keseluruhan. Pemutusan hubungan kerja, PHK sekitar 53.993 tenaga kerja telah di-PHK per Oktober 2024, terutama di sektor manufaktur. PHK ini berkontribusi pada penurunan kelas menengah, yang persentasenya turun dari 21,4% pada 2019 menjadi 17,1% pada 2024. Tantangan fiskal, pemerintahan Prabowo harus menghadapi utang jatuh tempo sebesar 800 triliun rupiah yang harus dibayar pada tahun 2025. Selain itu, potensi defisit anggaran juga menjadi perhatian utama, dengan belanja negara diproyeksikan mencapai 3.613 triliun rupiah sementara penerimaan hanya sekitar 3.005 triliun rupiah. Tingginya angka pengangguran. Tingkat pengangguran di Indonesia masih tinggi, mencapai 5,2%. Meskipun investasi telah meningkat, kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja belum optimal. Kemiskinan dan penurunan daya beli. Banyak kelompok masyarakat kelas menengah mengalami penurunan status ekonomi mereka akibat pelemahan daya beli. Ini memerlukan kebijakan yang pro pemerataan untuk mengurangi angka kemiskinan. Ketidakpastian global, konflik geopolitik, seperti perang Rusia-Ukraina dan ketegangan di Timur Tengah, menambah ketidakpastian bagi perekonomian global yang dapat berdampak negatif pada Indonesia. Para ekonom mendorong pemerintah untuk segera merespons tantangan-tantangan ini dengan langkah-langkah strategis, termasuk perluasan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak PHK dan penciptaan lapangan pekerjaan di sektor formal untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi. Presiden Prabowo Subianto merencanakan beberapa langkah strategis untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia, yang masih menjadi tantangan besar meskipun ada penurunan angka kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir. Berikut adalah beberapa inisiatif yang diusulkan oleh Prabowo dan timnya. Pembentukan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Prabowo telah membentuk lembaga baru yang dipimpin oleh Budiman Sujatmiko, bertugas untuk menyusun rencana induk pengentasan kemiskinan dan berkoordinasi dengan kementerian terkait. Badan ini akan fokus pada pemberdayaan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja, bukan hanya memberikan bantuan tunai. Program makan bergizi gratis. Pemerintah merencanakan program ini untuk meningkatkan gizi masyarakat dan menciptakan lapangan kerja baru. Program ini akan melibatkan warga lokal sebagai juru masak dan tenaga kerja lainnya di setiap satuan pelayanan yang dibentuk. Pemberdayaan ekonomi melalui UMKM, fokus pada penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM, sebagai pilar utama dalam pemberdayaan ekonomi rakyat.
Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan sosial. Prabowo berkomitmen untuk memperbaiki sistem jaminan sosial dan memastikan bahwa program-program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan, PKH, dan Bantuan Pangan Non-Tunai, BPNT, tetap berjalan efektif. Kolaborasi dengan sektor swasta. Prabowo percaya bahwa peran bisnis swasta sangat penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ia mendorong kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan. Fokus pada pendidikan dan pelatihan, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan juga akan menyediakan pelatihan teknologi dan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas kerja masyarakat, terutama bagi mereka yang terancam miskin akibat digitalisasi dan mekanisasi. Data kemiskinan yang akurat. Salah satu tugas utama badan ini adalah melakukan pemutakhiran data kemiskinan agar kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran dan efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan. Dengan langkah-langkah ini, Prabowo berharap dapat menekan angka kemiskinan secara signifikan dalam 5 tahun ke depan, serta menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri. Presiden Prabowo Subianto menjanjikan berbagai keuntungan ekonomi bagi investor asing yang berinvestasi di Indonesia. Berikut adalah beberapa poin utama dari janjinya. Proteksi investasi. Prabowo menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan melindungi semua investasi yang masuk ke negara ini. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan keamanan bagi para investor, sehingga mereka merasa nyaman untuk berinvestasi di Indonesia. Kondisi ekonomi yang menguntungkan. Ia berkomitmen untuk menciptakan kondisi ekonomi yang menguntungkan, termasuk stabilitas politik dan hukum. Prabowo menyadari pentingnya kepastian sistem hukum bagi sektor swasta, dan ia berjanji untuk menjaga iklim investasi yang kondusif. Insentif dan kawasan ekonomi khusus. Pemerintah akan memberikan berbagai insentif bagi investor, termasuk penciptaan kawasan ekonomi khusus yang menawarkan kemudahan berusaha dan insentif fiskal. Ini diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi asing, terutama dalam teknologi canggih dan modern. Liberalisasi sektor. Prabowo menyatakan bahwa Indonesia telah meliberalisasi undang-undang di beberapa sektor, seperti kesehatan dan pendidikan, untuk membuka peluang bagi perusahaan asing untuk beroperasi dan berinvestasi. Proyek hilirisasi. Ia mengungkapkan rencana besar untuk melakukan hilirisasi pada 26 komoditas, yang memerlukan investasi sebesar $600 miliar Amerika, sekitar 9.538 triliun rupiah. Proyek ini diharapkan dapat menjadi magnet bagi investor asing yang ingin terlibat dalam pengembangan industri di Indonesia. Kerjasama internasional. Prabowo juga menekankan pentingnya keterlibatan Indonesia dalam organisasi ekonomi utama dunia dan bekerja sama dengan negara-negara lain untuk menciptakan kemakmuran bersama. Ini menunjukkan komitmennya untuk menjalin hubungan baik dengan investor asing. Dengan langkah-langkah ini, Prabowo berharap dapat menarik lebih banyak investasi asing, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.